syukurillah. Halo semuanya, salam Ramadan berkah buat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, aku sedang ngabuburit ke masjid Ciketing Grand West ya. Tapi sebelum itu tadi aku sempat singgah dulu di masjid Grand Ijatul Islam. Salam berkah buat para pengurus masjid Grand Ijatul Islam ya. Alhamdulillah, salam Ramadan berkah buat semuanya. Semoga kita selalu biasa dilimpahkan rahmat serta selalu dituntun ke arah kebaikan dunia dan akhirat ya. Salam ukhuwah buat semuanya ya. Salam silaturahim, salam keberkahan hidup. Itulah yang selalu aku minta ya. Tuh, ini berada di lokasi ini nih, tuh, Masjid Ciketing kayak Madinah loh. Suasananya kayak Madinah tuh. Tuh ada yang jualan baju juga tuh. Syar'i ya. Dan kalau nggak salah di sini ada santrinya ya. Kalau nggak salah ya. Pondok yatim ya. Pondok yatim Baitur Rahim. Coba kita lihat ya. Sebenarnya sore ini masih lengang ya, belum ada orang yang datang untuk tajilan karena masih jam 4 lebih 16 menit. Jadi masih siang, tapi kita isi dengan apa ya, ngobrol-ngobrol hikmah lah ya dengan aku. Di sini tuh ada cerita hikmah ya, dimana dalam kehidupan ini ada kalanya kita diperlakukan sama orang, disakiti, dizalimi gitu ya, dibohongi. Tapi apa yang menjadi prinsipku? Amaluna amalukum. Setiap amal perbuatan itu akan kembali ke pemiliknya. Dan aku percaya dengan ayat yang Allah firmankan ya. Dan itu terbukti hanya butuh kesabaran dan waktu gitu untuk pembuktian kebenaran gitulah ya. Intinya tuh, mari kita nikmati sore ngabuburit bersama aku. Tuh, biasanya ada Pak Sapam yang selalu kutegur sapa nih. Pak Sapamnya lagi keluar kayak. Biasanya aku selalu memakai masjid Ciketing ini buat muter-muter ya. Sekarang juga muter-muter ya sebelum pada datang yang mau takjilan tuh. Jadi tuh, di sini juga ada baju. Nih, aku mau muter-muter dulu ah. Sore ini aku memakai gamis yang santuy bawa ya karena aku gerah. Jadi aku mau pakai gamis jersey sebenarnya. Kondisi badannya lagi kurang apa ya, kalau dibilang nggak bisa yang bahan-bahan yang agak kaku gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, dinikmati ya sore ini. Jadi promosiin dari produk Lazada aja berarti ya. Aku membeli gamis jersey ini dari Lazada tuh, nanti mungkin aku akan belanja kain ya.
harus yang benar-benar santuy, nyaman, tapi jangan lupa ya harus tertutup karena ada apa ya, agak terlihat seperti apa ya, bahan ya gitu, bahan itu lentur dari bahan kaos jersey. Pak Sapam, ikut muter-muter lagi ya. Udah lama Pak, sambil ngabuburit nih. Nggak komennya Pak. Pak Sapam beliau tuh baik banget orangnya. Jadi kita harus selalu menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun apa ya istilahnya, dalam pandangan Allah itu yang membuat orang itu mulia itu tingkat keimanan dong ya, tingkat keamat apa ya, ketakwaan, keimanan gitu. Intinya jangan memandang orang lain itu dengan sebelah mata ya, tapi kita harus saling menghormati, menyayangi. Dan aku sudah terbiasa ya dekat sama para satpam komplek ya, jadi intinya itulah ya. Sebenarnya kalau muter-muter aku tidak bisa terlalu apa ya, lama, capean. Sekarang ini kondisinya beda, jadi aku harus selalu bawain helm. Tapi alhamdulillah ya, siang ini kayaknya nggak terlalu ngeh-ngehan. Biasanya kalau udah muter itu luar biasa. Inhaler itu harus, kayak aku berterima kasih pada inhaler ya, yang selalu membantu aku loh dalam syiar muter-muter ya. Jadi intinya apa ya, nikmati, syukuri dengan rasa syukur, nikmat ya kondisinya. Jadi apa ya, tuh ngabuburitnya masih masih santuy semua. Ada yang rebahan di dalam masjid. Coba kita lihat yuk, dalam masjid yuk. Jadi belum apa ya, dipenuhi dengan suasana tajil ya. Mari kita lihat yang ngabuburit di dalam. Tuh, lihat tuh. Pada kecapean, kelelahan. Ada yang istirahat di sini di si Bapak. Pak, anteng banget Pak. Assalamualaikum, ngabuburit ya? Sampai enak banget di situ. Tuh masih lengang ya. Tuh ada yang oleran. Karena masih 4:30 ya. Masih belum saatnya untuk apa ya, menyediakan tajilan ya. Nanti jam 5-an mungkin baru. Jadi kita nikmati waktunya dengan berbagi cerita aja lah ya. Tentunya seperti itulah ya. Jadi sabar dengan perilaku orang, karena di akhir zaman ini hal yang paling benar-benar luar biasa itu ketika kita menghadapi berbagai macam karakter tabiat orang, dan hal yang paling benar-benar membuat hati itu jengkel gitu ya, sedih ketika kita apa ya, diperlakukan orang di saat kita tidak bersalah. Nah di sini berlakunya firman Allah, amaluna amalukum. Karena ketika kita tidak bisa membuktikan bahwa kita ini benar, maka ayat itu berlaku di akhir zaman ini. Itu yang kualami ya, dan ternyata benar. Hanya waktu aja, kadang kita greget, padahal kita itu benar. Kenapa sih gitu? Ya Allah tuh sabar, gitu. Sabar dan sabar. Nanti suatu saat akan Allah bukakan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu kira-kira, karena masjid itu tidak bisa bohong, tidak bisa bohong masjid itu. Nah, apalagi kalau kita berbisnis, berniaga di masjid itu tidak bisa bohong. Karena ketika hasil karya kita itu dipakai orang-orang sholat, maka di situ pula ya mereka itu mendoakan keberkahan kita. Jadi disitulah intinya sabar, tawakal, berdoa, serta jangan lupa selalu bersyukur apapun kondisinya ya. Di sini kebenaran itu akan selalu menang ya di atas segala-galanya. Kalau tanpa ada kebenaran, wah udah kiamat merenan dunia ini. Jadi intinya apa ya, di sini tuh bagi orang-orang yang merasa terzolimi, tersakiti sama pihak lain, cukup kita mah fokus saja beramal baik, berbudi baik, sampai Allah membukakan jalan dengan sendirinya.
dibukakan jalan. Jadi tanpa kita minta, Allah membukakan jalan dengan sendirinya. Kita itu misalkan gini, aku tidak bermaksud ke situ, tetapi Allah menuntun kamu ke situ lagi. Kamu mengklirkan dengan apa yang terjadi gitu. Jadi intinya di situ. Jadi dengan sendirinya Allah menuntun gitu. Intinya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya sama orang-orang yang aku kan nggak bersalah apapun gitu, tapi kok aku malah dituduh, kok kita malah disudutkan. Itulah hidup ya. Kalau tanpa itu, seorang mukmin yang benar-benar sejati, seorang hamba Allah, maka tidak akan dikatakan takwa kalau tanpa mempunyai kesabaran dan pasrah gitu, tawakal. Nah, tawakal adalah sifat yang benar-benar tertinggi bagi kaum mukmin ya, tawakal. Cuma dalam proses menuju tawakal ini ya perlu benar-benar waktu ya, benar-benar waktu yang membuktikan itu seseorang itu benar apa enggak. Hanya waktu yang membuktikan ya. Jadi di sini tuh kayak jadi di sini tuh apa ya? Intinya kita dituntun untuk selalu, kalau aku ya percaya dengan itulah, setiap amalan perbuatan masing-masing kembali lagi ke pemiliknya. Jadi tidak ramai gitu kalau disakiti, dizalimi orang tuh udah lapor sana lapor sini, tidak. Itu udah ada seperti gini loh, kalau dalam, aku tidak tahu ya, kalau ada agama lain itu ada karma itu nyata, itu udah jelas. Terus ada tabur tuai juga. Tapi kalau aku yang aku yakini ya, amaluna amalukum, itu yang cocok di akhir zaman ini, amaluna amalukum gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan nantinya ke hisab dunia dan hisab akhirat. Itu amaluna amalukum itu ke situ kayaknya ya. Jadi bukan campur tangan manusia lagi, tetapi Allah yang langsung campur tangan dalam urusan kita gitu. Hisab, namanya hisab dunia dan hisab akhirat itu. Jadi itulah ya intinya, selalu memohon petunjuk sama Allah ya. Langkah apa yang harus kita perbuat dan berusaha untuk berada di jalan yang benar dan lurus. Berusaha ya, apapun kondisi saat ini. Terus yang jelas mah, ya Allah, bimbinglah selalu hatiku dengan petunjuk, karena kalau hidup sudah tidak bersandar kepada petunjuk, maka tidak ada apapun yang kita rasakan ya, gundah terus hidup ini. Jadi kalau patokannya keduniaan, materi, maka tujuan hidupnya juga lain gitu. Tapi kalau yang menggunakan aku masih cukup dengan petunjuk Allah ya Allah gitu, selalu dibukakan jalan, selalu dipermudah. Jadi intinya di situ ya. Jadi itu yang ingin ku sampaikan sore ini. Selamat menjalankan ibadah puasa nih, sebentar lagi ya, sebentar lagi, ada sejam lebih kali ya, semoga kita diberikan kekuatan. Alhamdulillah ya, aku sudah puasa lagi tuh. Terima kasih Proma. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Proma ya, yang membantu aku untuk menetralisir lambung tuh. Lambung aku pun dinetralisir. Jadi di sini berterima kasih terhadap produk Proma ya. Sebenarnya ada antasid juga. Jadi aku tuh tidak terlalu pilih obat lambung ya. Tapi yang jelas Proma itu termasuk obat yang paten ya, di atas antasid ya intinya. Terima kasih banyak. Obat adalah media, tapi yang menyembuhkan adalah Allah ya. Jadi aku benar-benar berterima kasih sama Allah karena sudah 2 hari ini full kuat puasa ya. Luar biasa ya, karena aku sebenarnya udah punya kalau dibilang mah udah kronis ya, semenjak menderita kista berbarengan, tidak bisa masuk makan tuh, tapi tidak dipakain selang lambung ya, enggak.
masih pakai cairan infus ya, berarti masih bisa handle lah ya. Jadi intinya apa ya, cerita hikmahnya aku teruskan nanti lagi, karena aku harus ada jeda istirahat bro. Kalau enggak aku ngeh coba. Aku mau menggunakan inhale ya. Jadi apa ya, harus selalu pergunakan kegiatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk hal-hal yang baik yang saling menguatkan dalam kebaikan dan menguatkan antara satu orang dengan orang lain yang sama satu frekuensi, satu misi, satu akidah. Bahkan yang non akidah juga, yang non muslim banyak yang minta sharing sama aku ya, nih gimana nih urusan misalkan apa ya, mau melanjutkan sekolah anak tapi dia tidak punya kenalan. Aku kasih tuh nomor handphonenya gitu, karena aku rame kan, rewel, jadi nggak kenal sana sini. Jadi aku selalu dijadikan apa ya, tempat sharing ya bagi yang non muslim juga tuh ya. Jadi di sini tuh apa ya, itulah indahnya hidup ya. Jadi aku tuh selalu merasa enak aja hidup ini gitu ya, di tengah orang-orang yang punya karakter berbeda dengan ambisinya gitu ya. Aku mau menikmati hidup dengan seperti inilah ya. Jadi itulah ya cerita hikmah sore hari ini. Salam apa ya, keberkahan, salam sehat, semangat buat keluarga besar aku di Tasikmalaya, di Jakarta, di Bandung, terus di mana lagi ya. Jadi intinya semuanya aja deh kuliah. Pergunakanlah media sosial ini untuk hal yang baik. Apapun yang terjadi saat ini ya, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak YouTube tuh. Terima kasih, thank you so much ya, untuk kebaikan pihak YouTube yang selalu memberikan kesempatan kepada aku untuk apa ya, mengupload video-video yang sekiranya ada manfaatnya dan memberikan kebaikan untuk semua. Dan mohon maaf jika ada salah ucap dan apa ya. Dan itulah pokoknya aku mah tipe orang yang tidak sungkan untuk meminta maaf jika kita salah. Itu harus ya, itu seorang mukmin itu kalau kita salah minta maaf gitu. Termasuk di keluarga kita sendiri, kalau kita salah terhadap anak minta maaf gitu, tidak sungkan ya. Jadi mengajarkan kepada mereka juga kalau mereka salah minta maaf sama kita ya. Oke ya, jadinya intinya apa ya, kita ikuti apa maunya Allah ya. Yang jelas semoga Allah menuntun kita ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Dan apa ya, teknologi ini tidak diadakan kalau Allah tidak berkehendak, berarti tujuannya baik dong ya. Di sini tuh hanya orang-orang tertentu yang menyalahgunakan adanya teknologi ini. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini tuh selalu berprasangka baik. Ya, selama kita berprasangka baik, maka semuanya juga akan baik. Dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua ya. Salam berkah untuk semuanya tuh kan. Kalau udah terlalu banyak apa ya di otak yang untuk diomongkan itu nanti kayak gimana gitu ya. Intinya selamat sore untuk yang non muslim dan selamat menunggu berbuka puasa bagi yang berpuasa ya, yang mukmin. Nah, terutama yang sedang benar-benar khusyuk berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Berdoalah agar kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya ya. Aku selalu memohon sama Allah karena kasihan ya kalau Ramadan ini terjadi sesuatu karena gambling ya. Kasihan generasi muda ke depan ya. Jadi aku berdoa tetap, ya Allah berilah kami umur panjang agar bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Itu memotivasi generasi muda ya. Ya sudah, itu aja ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore.